Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah streaming ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah secara streaming Tuhan. Kiranya kami boleh mempersiapkan hati kami untuk kami betul-betul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh-sungguh ingin Tuhan meninggikan Engkau, sebab Tuhan layak menerima segala kuasa, kekuatan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, dan puji-pujian. Iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan, kami usir keluar dari Yesus, hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Pimpinlah ibadah ini Tuhan dari permulaan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sedang menyaksikan tayangan ibadah streaming ini. Dimanapun saat ini kita berada, kita mau mengambil sikap hati yang terbaik untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau memberi hati kita sejenak, kita mau memberi waktu kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama memujikan pujian ini. Bapa, aku datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapa, kami datang untuk menyembah-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang,
penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyikan haleluya, oh ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, Kau hebat, ajaib perkasa seluruh perbuatanmu, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh Engkau hebat, Engkau ajaib perkasa Tuhan di dalam hidup kami. Tiada yang seperti Dia, amin. Tiada yang seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu sangat mengasihi kita. Dia sanggup untuk memberkati, Dia sanggup untuk memulihkan dan memelihara seluruh hidup kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semuanya dimanapun saat ini kita berada, kita menaikkan pujian ini, kita angkat hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, begitu mengasihi. Yes. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib,
memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Tuhanku ajaib. Yes. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya. Aku percaya. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Kau turun percaya bahwa Dia sanggup untuk memberkati, Dia sanggup untuk memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari Bapak Ibu, letakkan tanganmu di dada dan dengan segenap hatimu naikkan pujian. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Untuk doa firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yonatan Biantoro. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami semua akan mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hikmat, akal budi, kebijaksanaan, pengertian dari Roh Kudus akan memimpin kami semuanya Tuhan. Sehingga kebenaran firman Allah yang sebentar akan disampaikan dapat menguatkan kami, mengubah hidup kami menjadi lebih baik, dan kami mempunyai pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin membahas satu tema kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan Yesus dapat diandalkan. Ketika kita menjalani hidup kita sehari-hari, saudara, manusia pada umumnya itu bisa memakai 3 pengandalan. Yang pertama, saudara, manusia bisa mengandalkan
dirinya sendiri. Artinya saudara mengandalkan kemampuan diri, kekuatan diri, apa yang kita punya, dan juga mengandalkan orang lain. Pada prinsipnya kita mengandalkan diri sendiri dan orang lain. Tetapi saudara harus tahu bahwa manusia itu serba terbatas. Tidak ada manusia yang serba sempurna, punya kekuatan yang begitu hebat, tidak terbatas, tidak ada saudara. Tidak ada manusia yang punya kemampuan yang tidak terbatas, tidak ada. Semua kemampuan, kekuatan manusia itu serba terbatas. Ketika kita mengandalkan diri sendiri, kemampuan kita juga terbatas. Ketika kita mengandalkan orang lain, kemampuan orang lain pun juga terbatas. Bahkan firman Tuhan menyebutkan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5-6, mari kita akan membaca Yeremia 17 ayat 5-6, dikatakan demikian saudara. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, firman Tuhan dalam kitab Nabi Yeremia dengan secara jelas mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan tidak ingin supaya kita mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan orang lain, saudara. Bahkan dengan jelas dalam ayat yang ke-6 dikatakan ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Jadi manusia yang mengandalkan manusia yang lain tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Coba saudara perhatikan, siapa manusia yang bisa punya kekuatan yang sempurna? Tidak ada saudara. Orang yang paling kaya sekalipun di dunia ini juga satu kali pun akan mati. Orang yang paling berkuasa di dunia ini satu kali juga akan mati, saudara. Bahkan orang yang paling pandai di dunia ini juga akan mati. Orang yang paling kuat di dunia ini juga akan mati. Orang yang menurut saudara paling hebat di dunia juga akan mati. Jadi ada suatu keadaan di mana manusia tidak dapat mengatasi. Jadi manusia dihadapkan pada suatu persoalan, suatu problema di mana kemampuannya tidak akan bisa menangani itu. Jadi saudara tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri dan juga mengandalkan orang lain. Nah, yang kedua, manusia kadang mengandalkan iblis. Jadi ada manusia-manusia ingin mencari kekayaan dengan memuja iblis, mencari perlindungan dengan memuja iblis. Tapi saudara harus tahu bahwa iblis itu sebetulnya punya tujuan akhir adalah membinasakan saudara. Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10 mengatakan, pencuri datang. Jadi pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi si iblis, sang pencuri itu datang, punya 3 tujuan. Hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi saudara perhatikan baik-baik keadaan yang dituntut iblis terakhir dari segala berkat-berkatnya yang palsu adalah kebinasaan saudara. Saudara akan masuk neraka bersama dengan dia kalau saudara menjadi pemuja-pemuja iblis. Iblis selalu memberikan berkat, dia meminta timbal balik. Tidak ada berkat cuma-cuma yang diberikan pada iblis, selalu ada tumbal yang dia tuntut dari saudara. Dan tuntutan iblis yang terakhir adalah hidup saudara, keselamatan saudara. Itu sebabnya jangan kita mengandalkan iblis. Nah, yang ketiga, manusia dalam menjalani hidup itu mengandalkan Tuhan. Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu bisa diandalkan, saudara.
Ini adalah pengandalan yang paling sempurna karena Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas. Segala apapun keadaan manusia, dia mampu untuk mengatasi. Dia mampu untuk menolong saudara. Coba kita lihat di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Perhatikan kata-kata ini. Tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Berarti segala sesuatu itu mampu dilakukan oleh Tuhan. Dia punya kuasa yang tidak terbatas. Dan perhatikan saudara, Tuhan itu adalah pribadi yang betul-betul konsekuen dengan segala janji dan perkataannya. Bahkan kalau saudara baca dia Bilangan 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi Allah bukan pendusta. Ketika dia berjanji memberkati saudara, dia pasti memberkati saudara. Ketika dia berjanji menolong saudara, dia pasti menolong saudara. Dia berjanji melindungi saudara, dia pasti melindungi. Jadi apa yang dijanjikannya, itu pasti akan digenapinya saudara. Jadi memang betul-betul Tuhan itu dapat diandalkan. Bahkan Yeremia 17 ayat ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati, kata firman Tuhan. Bahkan dikatakan bukan cuma mengandalkan pada Tuhan, tapi menaruh seluruh pengharapan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang menaruh seluruh pengharapan hidupnya pada Tuhan, artinya bergantung sepenuhnya pada Tuhan, itu diberkati saudara. Diberkati hidupnya. Jadi itu sebabnya kita semua dalam pergumulan kita yang berat, dalam masa di mana ada pandemi COVID-19 ini, mari kita mengandalkan Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang tidak pernah berdusta, yang akan menjaga saudara dan melindungi saudara, bahkan yang memelihara saudara. Bahkan dikatakan pengharapan kepada Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Pengharapan pada manusia bisa mengecewakan, tapi pengharapan pada Tuhan tidak akan mengecewakan. Nah saudara, kenapa Tuhan Yesus dapat diandalkan saudara? Yang pertama, karena kuasanya dapat diandalkan. Kemudian yang kedua, karena jaminannya dapat diandalkan. Kita akan bahas yang pertama, kuasa Yesus dapat diandalkan. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang tak terbatas. Dia punya kuasa atas apa saja saudara. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam kitab Injil, dikatakan bahwa Tuhan Yesus punya kuasa yang tidak terbatas terhadap alam. Kalau saudara membaca dalam Matius 8 ayat 26 sampai 27 dikatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tuhan Yesus punya kuasa menghardik badai dan angin, sehingga badai itu menjadi teduh saudara. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan itu saudara. Hanya Tuhan Yesus yang bisa lakukan. Kalaupun kita melakukan itu, kita melakukan dengan kuasa nama Yesus. Bukan kuasa kita, manusia tidak berkuasa atas alam saudara. Bahkan kalau saudara membaca bersama-sama di dalam Yohanes 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan di situ, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat
Yesus berjalan di atas air. Mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Nah saudara, Yesus bisa menghardik badai, angin topan, angin ribut saudara, dan meneduhkan semuanya itu. Dan juga Yesus bisa berjalan di atas air, menaklukkan hukum alam saudara. Tidak ada manusia yang sanggup untuk berjalan di atas air, tetapi Yesus sanggup berjalan di atas air. Kemudian hal yang kedua, Yesus berkuasa atas roh jahat. Lukas 8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31, tetapi kita akan membaca ayat 26 sampai 27 dan ayat yang ke-28. Ayat yang ke-31. Kita baca ayat 26 sampai ayat ke-28 saja saudara biar lengkap. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Kemudian ayat 31, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Nah, seorang laki-laki dari Gerasa kerasukan setan dan Yesus menghardik, memerintahkan supaya setan itu keluar dan setan memohon supaya tidak dimasukkan dalam jurang maut. Nah, saudara perhatikan betapa hebatnya Tuhan Yesus. Dia juga berkuasa atas roh jahat. Demikian juga yang ketiga saudara, Tuhan Yesus juga berkuasa terhadap sakit penyakit. Kalau saudara membaca Markus 5 ayat 25 sampai 29, tidak saya akan baca, tapi saudara tahu ceritanya di mana di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia sudah diobati berbagai macam tabib sampai hartanya habis, tapi tidak bisa disembuhkan. Bagaimana 12 tahun dia menderita pendarahan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan, "Asal ku jamas saja jubahnya," kata dia, "aku akan sembuh." Maka dikatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perempuan yang sakit 12 tahun lamanya disembuhkan oleh Yesus. Yohanes 5 ayat 2 sampai 9 juga dikatakan di situ ada seorang yang lumpuh 38 tahun lamanya dan dia berbaring di tepi sebuah kolam Bethesda. Dan Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang itu. Dia berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Jadi saudara, Tuhan Yesus punya kuasa atas segala sakit penyakit. Dan Tuhan Yesus punya kuasa atas segala alam maut atau kematian. Bahkan dikatakan dalam Wahyu 1 ayat 18, di situ dikatakan, "Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan, "Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin." Saudara punya kuasa atas maut, dia megang kunci maut dan kerajaan maut. Dia membangkitkan saudara, anak dari perempuan Nain, bangkit. Bahkan juga dia membangkitkan anak perempuan dari kepala rumah ibadat yang meninggal dunia. Dia punya kuasa terhadap maut. Itu adalah kuasa Yesus. Dan yang kedua, jaminannya saudara dapat diandalkan.
Dia menjamin masa depan saudara, masa depan yang penuh harapan. Dalam Yeremia 29:11 dan dikatakan Amsal 23:18, masa depanmu sungguh ada. Bahkan dalam Matius 6 ayat 34, jangan kamu khawatir akan hari besok. Tuhan bisa menjamin masa depan saudara. Bahkan juga Tuhan bisa menjamin kebutuhan hidup saudara. Dikatakan Mazmur 55 ayat 23, Tuhan akan memelihara engkau, tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bahkan Filipi 4:19 dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan Tuhan juga menjamin pertolongan atas kita. Mazmur 121 ayat 1-2 katakan, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah saudara, Tuhan siap sedia menolong saudara keadaan pergumulan saudara. Dan yang terakhir, Tuhan menjamin perlindungan atas kita. Ini ayat terakhir yang kita baca. Mari kita sama-sama akan membaca di dalam Mazmur 91 ayat 1-2. Dikatakan demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin saudara. Tuhan menjamin perlindungan atas saudara, jangan khawatir. Mari kita akan menyanyikan lagu Aku Memuji Kebenaranmu, kebesaranmu. Aku memuji kebesaranku, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau jemaat sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu mengubah seluruh hidup jemaat. Jemaat menjadi kuat dalam menghadapi persoalan problema apapun Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat, Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati pelayanan-Mu, Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati saudara dengan perlindungannya, dan Tuhan memberkati saudara dengan penyertaannya. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Masa depan saudara direncanakan menjadi masa depan yang penuh harapan oleh Tuhan, dan saudara dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.